Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga kalian disehatkan terus ya. Dilancarkan rezeki kalian. Pokoknya terbaik lah gitu ya. Kali ini saya tuh mau membahas mengenai apa ya? Ada sangkutannya dengan Redford ya. Yaitu komentar orang di konten saya. Gitu ya. Yang ini komentarnya saya nggak tahu nih ya. Sosok pintar atau apa. Cuman saya malas bos ya. Balasnya di kolom komentar itu malas gitu ya, karena komentar itu udah kayak cerpen. Tapi oke sih kalau untuk dibahas ya, terkait siapa sih yang harus melaporkan kasus dari Redford ini dan siapa yang harus dilaporkan ya. Ingat, siapa yang harus melapor dan siapa yang harus dilapor. Oke, dua hal yang saling ada keterkaitan. Oke, ini untuk korban nih. Dia komennya seperti itu. Dia komennya berkali-kali ya, seakan-akan aduh. Saya malas ngetik gitu ya, udahlah saya buatkan video ya. Namanya Wahidi Ibrahim. Halo Bang, saya sering nonton YouTube-mu. Hampir semua membahas trading Redford. Enggak semua bos ya. Saya bahas Redford tuh pertama kali hampir 3 bulan yang lalu, dan sekitar 2 minggu terakhir itu banyak membahas Redford. Ya terserah saya lah gitu ya. Saya mau nyari view, mau nyari AdSense, itu jujur-jujur aja bos ya. Saya nyari view, nyari AdSense itu lebih baik ketimbang nyari orang untuk dijerumuskan ke money game Ponzi. Udah paham ya? Memang betul, Anda nggak ada nyinggung itu di sana. Cuman saya mau bilangin aja, udah ya, udah. Itu bukan perdebatan yang harus diperdebatkan lagi. Emang abang pernah ketipu sama trading Redford? Bos, saya nggak pemain, udahlah ya. Anda bisa lihat tuh video pertama saya sampaikan dengan sopan, Redford ini penipuan. Atau sebagainya, ini saran sayanya. Kalau emang ini penipuan, kenapa abang nggak laporkan aja ke pihak kepolisian? Dan juga bawa nama korban yang udah kena tipu, kan enak. Nanti biar diproses seperti yang udah lewat-lewat. Ada yang komentar nih, bener bang, saya setuju sama komen abang. Ada lagi nih dari Muhammad Syakira. Gak berani dia bro, yang penting nyinyir aja di YouTube. Gue aja bro, yang gak main, setiap lihat dia lewat di beranda YouTube, gue selalu ngebahas link itu. Selalu gue lihat omongan tinggi banget, tapi gak berani gugat laporan. Gue aja yang gak main kesel lama-lama liatnya orang. Aduh bos ya, gini. Kayak gini ya. Untuk Wahidi Ibrahim gitu ya. Ini saya sampaikan baik-baik loh, walaupun Anda kayaknya ya gitulah gitu ya. Lebih ngarahnya komentarnya tuh ke apa gitu. Kalau untuk masalah melaporkan ya, dari awal Redford ini sudah saya laporkan. Ya, kemana saya laporkan gitu ya? Ke Satgas Waspada Investasi sama aduan konten dari Kominfo. Oke, itu saya udah laporkan. Gitu terbukti ya. Dia masuk Satgas Waspada Investasi. Betul kan? Itu di bulan Agustus kemarin. Nah, tugas saya sampai di sana aja, Bos. Ya walaupun saya seorang YouTuber ya, ya sama aja saya ini kayak rakyat biasa gitu. Tugasnya sampai apa ya? Memberi laporan ke SWI. Ya. Kalau dilaporkan ke polisi, ya, polisi pun bingung, Bos. Ya, mau menangkap siapa? Gitu, dia bingung. Karena ini Redford ini tertutup. Untuk manajemennya siapa? Tertutup. Ownernya nggak diketahui. Ya, nggak diketahui nih. Terus, ya pokoknya nggak diketahui lah siapa yang mau ditangkap. Gitu, ya. Jadi tugas saya sebagai warga Indonesia ketika melihat investasi bodong itu cuman sampai di Satgas Waspada Investasi, aduan konten Kominfo juga.
Gimana cara melaporkannya? Itu linknya di deskripsi. Oke, ini sebagai ilmu tambahan aja nih untuk korban ataupun kalian yang awam tentang investasi bodong. Kalau ada melihat suatu investasi yang menggiurkan, menjanjikan keuntungan terus tanpa risiko, kalian wajib laporkan di Satgas Waspada Investasi. Oke, kalau memang laporan kalian itu betul, nanti aplikasi yang kalian laporkan itu akan muncul di daftar entitas ilegal gitu, ya. Dengan persyaratan itu harus beramai-ramai juga itu ya. Nah, di sini pertanyaan dia, kenapa nggak saya yang ngelaporin ke polisi? Gini, ya. Yang bisa melaporkan ke polisi itu adalah korban sendiri. Ya, betul ya, ada yang balas komentar gini. Gini ya, dengar nih. Ibarat kata gini ya, kalian punya motor, sepeda motor. Motor kalian hilang. Yang harus bertanggung jawab melaporkan kehilangan motor itu kan kalian kan? Bukan saya kan, bos. Iya kan? Ibaratnya gini, di exchanger Redford itu kan kalian punya aset cryptocurrency itu. Nah, udah scam seperti ini nggak bisa di withdraw kan, istilah katanya tuh kalian kehilangan aset kripto kalian. Betul nggak? Nah, aset kalian yang hilang, kok saya ngelaporin ke polisi, bos? Aset itu bisa koin kripto. Aset tuh kan, aset digital. Ya ibaratnya kalau aset yang nggak digital kayak sepeda motor lah gitu. Atau apa lah gitu ya, yang hilang dicuri orang. Yang berhak ngelapor, yang harus ngelapor, itu kalian yang korban. Gitu. Kalau kalian muak lihat video saya nggak usah ditonton, bos. Gitu ya. Niat saya baik. Gitu ya. Untuk meluruskan apa yang perlu diluruskan. Gitu. Ya, jadi alurnya gini. Misalnya lahir nih, ya, investasi bodong, trading bodong, ilegal, gitu ya, lahir tuh. Nah, saya sebagai warga negara yang apa ya, tidak suka dengan investasi bodong karena akan berujung penipuan, ya. Saya lihat tuh, ini nggak logis nih aplikasi. Saya laporkan ke Satgas Waspada Investasi ataupun ke aduan konten. Udah sampai situ aja, bos. Nah, diinformasikan sama SWI, kalau ada yang tetap masih mau main, ya, ya udah itu resikonya dia. Saya nggak ada urusan lagi sama dia. Saya udah bantu dia, jangan sentuh aplikasi ini. Saya review di YouTube, saya udah kasih tahu ke SWI, aduan konten juga. Tapi kalau dia masih tetap main, ya bahkan udah dikeluarkan juga sama SWI di bulan Agustus kemarin. Kalau dia masih mau main, itu urusan dia lagi, bos. Bukan saya. Itu artinya ngeyel. Gitu. Atau yang awam gitu ya. Yang awam tidak mencari daftar entitas ilegal kemarin, ya pokoknya nyemplung-nyemplung aja lah. Awam kali lah gitu ya. Dengan OJK awam, SWI awam, Bapepti awam, perizinan investasi itu dia awam. Nah, ya tetap aja gitu ya. Itu urusan dia untuk melaporkan ke kepolisian. Kok ke saya pula, bos ya. Di sini saya tuh udah menyampaikan kebaikan, kok saya yang disudut-sudutin. Aduh, warga negara Indonesia nih ya, udah dikasih tau baik-baik, malah yang ngasih tau baik-baik itu diserang. Gitu ya. Ada yang bilang nih, nggak berani dia bro. Nggak berani kayak mana, bos? Apa yang mau saya bawa ke kantor polisi itu? Ini penipuan. Yang kehilangan aset kalian, yang kehilangan uang kalian, kok saya yang ngelapor? Gitu ya. Jadi jelas tuh, yang ngelapor yang korban. Saya pun udah ngelapor dulu di awal, SWI. Saya udah ngelapor, udah. Gitu ya. Tapi kalau ke polisi itu bukan urusan saya, bos. Oke? Bukan urusan saya, itu urusan korban yang ngeyel. Gini ya, Indra Kents kan itu kasusnya di Binomo tuh. Korbannya kompak ngelaporin dia. Tidak ada tuh saya dengar YouTuber yang um, ikut campur dalam urusan Indra Kents. Ya, dalam melaporkan Indra Kents ke polisi. Korbannya loh yang kompak. Gitu, jadi intinya korban itu yang melapor. Paham ya? Saya ini nyampaikan baik-baik loh. Gitu. Jadi yang melapor itu yang korbannya. Sekarang kita bahas nih, yang dilaporkan itu siapa?
Nah, ini menarik nih. Seperti konten-konten saya yang sebelumnya itu saya sudah menjelaskan, gitu ya. Yang dilapor, tunggu dulu, tunggu. Kalau kita lihat sekilas, kalian pasti bingung kan, para korban ini pengen ngelapornya ataupun minta pertanggungjawaban sama siapa. Uang kalian nggak bisa ditarik, kalian bingung ya, mau minta pertanggungjawaban sama siapa. Oke? Saran saya, yang dilaporkan itu adalah leader kalian sendiri. Oke? Orang yang satu tingkat di atas kalian. Gitu ya. Orang yang satu tingkat di atas kalian. Oke? Yang mengajak kalian. Biasanya ngajak ini itu dengan kata-kata yang menggiurkan. Katanya misalnya kalau kalian masuk ke sini, itu akan dapat keuntungan sekian persen. Katanya gitu ya. Pokoknya ya janji-janji manis lah. Supaya apa? Supaya dia dapat rabat gacor gitu. Jadi orang itu ya, walaupun dia orang awam juga yang ketipu, laporin juga, Bos. Sorry, sebelum dilapor, minta pertanggungjawaban baik-baik dulu. Datangi rumahnya ya. Minta baik-baik tuh, Pak, ini kan udah kayak gini situasinya nih. Minta pertanggungjawaban baik-baik secara finansial dulu. Oke? Total kerugiannya berapa dikasih tahu. Tapi kalau dia nggak mau bertanggung jawab, ya udah laporin. Walaupun itu dia korban juga. Kenapa? Kalau dia terdesak, tertekan, dia pasti nanti akan nuntut lagi tuh leader satu tingkat di atas dia. Paham ya? Leader satu tingkat lagi di atas dia. Terus begitu terus tuh, nanti sampai atas ketahuan tuh siapa bandarnya gitu. Ya, itu yang saya sarankan untuk korban, untuk minta tanggung jawab ataupun melaporkan siapa. Itu leader kalian gitu. Kalau kayak ngelaporkan yang punya rekening itu agak susah, Bos. Ya, jadi kalian laporkan yang namanya leader satu tingkat di atas kalian. Oke, jadi Wahidi Ibrahim, kalau mau berkomentar tuh jangan terlalu ngesok lah. Gitu ya. Saya ini niat baik biar orang gak ketipu. Seharusnya konten ataupun bukan konten, komentar Anda yang seperti ini Anda balikin loh. Ya, ke orang yang mempromosikan aplikasi ini. Kan banyak tuh. Ada juga kok YouTuber gitu ya yang mempromosikan aplikasi Redford ini di YouTube. Kenapa nggak itu aja yang ditekan? Gitu ya. Kenapa nggak itu aja yang ditekan YouTube-nya? Ya, dia yang harus kalian pertegas karena dia maka banyak orang yang bergabung ke sana. Gitu ya. Jadi untuk Muhammad Syakira pun kalau nggak berani, apa yang mau saya beranikan datang ke sana? Ya, apa yang mau saya bawa ke sana? Saya bilang, Pak, ini penipuan, saya nggak korban loh. Oke? Jadi anggap aja tuh kayak kehilangan sepeda motor yang wajib melapor siapa. Ya, tetangga kalian yang hilang motor, masa kalian yang melaporkan? Gila namanya itu. Saya yakin ya. Saya udah ngomong gini, pasti nanti ini ada lagi nih komen kayak gini nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.